Bab 389. Begitu Gary datang, langsung membentak Tamir. Adikku terluka seperti ini juga karena kamu yang sebagai suaminya selalu memanjakannya. Sekarang kamu malah memfitnah orang lain. Kalau aku mendengarkan kata-katamu, benar-benar korupsi dan melanggar hukum. Tamir menutupi wajah dirinya dan mundur beberapa langkah. Dia sontak terkejut dan menangis tanpa air mata, kakak ipar, aku. Padahal dia mengira ada yang kerabat yang akan membantu dirinya, siapa sangka Gary malah menamparkan dirinya. Sudah aku bilang, panggil posisiku. Panggil aku Direktur Gary. Gary berteriak dengan marah, cepat minta maaf sama Nona Suzy dan Pak Deon. Tamir terpaksa menelan amarah ini, lalu berjalan terpincang-pincang ke depan Deon dan Suzy, maaf. Satu kata ini seperti telah mengisap seluruh energi tubuhnya, sontak membuat dia lebih tua 10 tahun. Semua orang tidak tahan menepuk tangan saat mendengar perkataan ini. Baik, aku pikir setelah Direktur Gary ke sini pasti mau marah-marah. Nggak sangka, dia membantu yang benar bukan membantu kerabat. Sungguh suatu tindakan pemusnahan yang benar. Sama sekali nggak tinggi diri. Benar-benar seorang pejabat yang melayani rakyat. Semua pengusaha pada menyanjung, dengan adanya Direktur Gary, real estate di kota Cielo bakal sangat cemerlang dan makin berkembang. Selanjutnya Gary berjalan ke depan Suzy dan berkata dengan senyuman sopan, Nona Suzy, maaf. Hari ini kami telah merepotkan kalian, aku sudah menegur mereka. Suzy juga tidak sangka ternyata Gary akan begitu sopan. Solusi yang disediakan sejak awal pun tidak lagi diperlukan. Dia terpaksa tersenyum canggung dan berkata, Direktur Gary jangan berkata seperti ini. Kami juga ada salahnya. Luka pada wajah adik Anda agak berat, kami juga rela memberi ganti rugi biaya medis. Gary menggelengkan kepala sambil berkata, dia sendiri yang mencari masalah, nggak ada kaitan sama kalian. Nggak perlu berlebihan. Suzy sontak merasa agak tersentuh, sebelumnya dia merasa Direktur Gary adalah seorang pejabat yang sombong dan serakah. Sekarang kelihatannya pikiranku terlalu picik, sungguh memalukan. Gary berkata sambil tersenyum tipis, Nona Suzy terlalu sungkan. Apa ini adalah Pak Deon? Benar-benar sukses di usia muda. Dia melontarkan tatapan ke arah Deon di sampingnya. Deon berkata dengan santai, iya. Tolong jaga adikmu dengan baik. Kalau masih ada kedua kalinya, nggak sesederhana wajahnya yang rusak. Suzy tertegun, lalu tidak tahan berkata dengan marah, Pak Deon, Direktur Gary kesini untuk membantu kita. Kamu jangan omong keras seperti ini. Maaf. Aku sudah terbiasa. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu. Aku mau pulang untuk minum sup masakan ibuku. Deon tetap mengabaikan Gary, lalu menarik tangan Diana meninggalkan hotel. Sikapnya membuat Suzy sangat marah. Deon mencederai Jessie di depan publik, Suzy juga tidak menyalahkannya, malah berusaha membelanya. Akan tetapi, Deon malah nekat mencari masalah. Gary adalah Direktur Pembangunan Kota Cielo. Sikap kanak-kanakan seperti ini benar-benar tidak sopan. Akan tetapi, dia tetap harus menyelesaikan masalah. Suzy menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum pada Gary, biasanya Pak Deon, bukan seperti ini, mohon maaf. Lain kali aku bakal suruh dia meminta maaf padamu secara pribadi. Gary melambaikan tangan dan tersenyum dengan anggun sambil berkata, nggak masalah, aku mengerti. Aku masih ada urusan kerja, nanti baru mengobrol lagi. Abis bicara, dia berbalik meletakkan tangan di punggung menuju sebuah ruangan di hotel. Di dalam, Jessie yang seluruh tubuh terpasang selang, sedangkan seluruh wajahnya dibungkus perban mengerang, Kak. Aku sakit banget, apa wajahku sudah sepenuhnya nggak bisa diselamatkan lagi. Kak, kamu mesti membalas dendam untukku. Kalau nggak, aku nggak mau hidup lagi. Saat melihat satu-satunya adiknya berbaring di ranjang pasien dengan penampilan mengerikan ini. Amarah Gary yang terpendam lama akhirnya meledak dan matanya menjadi merah. Suzy, Deon, kalian berdua mesti mati. Di belakangnya adalah Tamir yang sedang berlutut dengan tubuh yang bergetar dan berkata dengan takut, kakak ipar, kenapa malam ini kamu nggak bertindak untuk membunuh mereka berdua? Bodoh. Di bawah pandangan sekian banyak orang, bagaimana bisa aku bertindak? Gary menerjang Tamir karena marah,
bagaimana kalau media tertentu merekam dan menyebarkannya? Apa kamu mau menghancurkan masa karirku? Bab 390. Di luar hotel, Diana tiba-tiba berhenti melangkah dan berkata, "Kak, maaf." "Kenapa?" Deon menolehkan kepala. "Kalau bukan karena aku, kamu juga nggak bakal menyinggung real estate Palmer dan konstruksi kota Cielo. Apa ini bakal memengaruhi kariermu?" Diana mengatupkan bibir dan berkata dengan rasa bersalah. Jika dipikir-pikir, semua kejadian malam ini ditimbulkan oleh dirinya. Deon tersenyum tanpa suara dan mencubit pipi Diana sambil berkata, "Nggak perlu menghiraukan siapa mereka. Berani menindas adikku, aku bakal menghajar mereka." "Kak," saking tersentuhnya membuat Diana ingin menangis. Dia memeluk Deon secara refleks dan matanya merah. "Jangan begitu baik padaku. Kamu juga harus berpikir demi dirimu." Deon juga memeluk Diana dengan erat dan berkata dengan senyuman yang penuh kasih sayang, "Aku nggak punya banyak kerabat. Kamu dan ibu adalah salah dua kerabatku di dunia ini. Kalau aku nggak melindungi kalian, siapa lagi yang pantas aku lindungi?" Tentu saja, Luna yang bersikap dingin itu juga termasuk kerabatnya. "Oh, ya, Kak, aku merasa kejadian malam ini agak janggal." Diana berkata, "Aku lihat si Gary itu mengambil inisiatif untuk meminta maaf, kenapa sikapmu malah begitu dingin? Kamu bahkan membuat Nona Suzy marah. Dalam seluruh proses barusan tadi, dia sangat membela kita." Deon berkata sambil tertawa, "Kamu hanya melihat penampilan luarnya. Gary itu hanyalah berpura-pura. Dari tatapan pertama saja aku tahu dia bukan orang baik, bahkan tergolong orang kejam yang pendendam. Suzy tertipu olehnya, tapi aku bukan orang bodoh. Tunggu saja, orang ini nggak mungkin melupakan hal ini dengan begitu mudah." Di hotel, Direktur Gary, "Aku bodoh, aku nggak punya otak. Pandanglah istriku, mohon maafkan aku untuk kali ini." Tamir yang dipukul sampai tulang hidungnya patah malah hanya bisa berlutut dan tubuhnya gemetar. Gary berkata dengan tatapan dingin, "Kalau bukan karena memandang pada adikku, sekarang kamu sudah mati. Kalau begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa nggak boleh membunuh mereka secara terang-terangan?" Tamir bertanya dengan patuh. Gary langsung memutar mata dan menusuk otaknya sambil berkata dengan marah, "Kamu dasar otak lembu. Kalau dulu tanpa bantuan dariku, kamu nggak bakal sanggup bertahan lebih dari seminggu di bidang real estate. Kalau suruh orang membunuh mereka secara terang-terangan, siapapun bisa menyadari bahwa kita adalah dalangnya. Cara terbaik adalah membunuh orang dengan mempergunakan orang lain. Selain itu, mesti sepenuhnya menyingkirkan kecurigaan orang lain terhadap kita. Aku punya latar perusahaan Windy. Sebenarnya ini adalah sebuah anak perusahaan dari grup Lixon, sedangkan CEO dari grup Lixon bernama Luna." Gary berkata dengan suara kecil dan mulai berkonspirasi sama Tamir. Secara perlahan, Tamir langsung mengerti dan mengacungkan jempol dengan semangat, "Kakak ipar. Aku nggak salut sama siapapun, kecuali kamu seorang." Gary berkata sambil tersenyum sinis, "Buat apa mati? Biar mereka merasakan rasanya dikritik orang halayak barulah kemampuan yang sebenarnya." Setelah pulang ke rumah, Deon dan Diana segera mandi, lalu tidur. Hari ini semuanya sangat lelah, sehingga cepat tertidur. Siapa sangka, keesokan harinya, Deon dibanjiri panggilan dari Suzy. Dia menjawab panggilan dengan tidak sabar, "Bu Suzy, terkait kejadian tadi malam, aku bukan sengaja mempermalukanmu. Apa boleh tunggu aku ke kantor dulu baru kita membicarakannya? Apa kamu perlu meneleponku secara terus-menerus?" Suzy malah berkaca dengan cemas, "Apa pula kejadian tadi malam? Ada kejadian besar pada perusahaan. Kalau dibandingkan dengan hal ini, kejadian tadi malam sama sekali nggak ada apa-apanya." "Kejadian apa?" Saat mendengar itu, otak Deon tiba-tiba meledak dan bergegas bangkit dari ranjang. Padahal Suzy meneleponnya karena masalah tadi malam, tidak sangka ada kejadian yang lebih besar. "Kamu bilang pintu perusahaan dikepung oleh ratusan pekerja lepas untuk meminta gaji. Selain itu, juga ada banyak wartawan." Bab 391. Deon tertegun saat mendengar kabar ini. Sejak perusahaan mereka berdiri sampai sekarang baru beberapa hari mana mungkin mengutang gaji karyawan. Apa mungkin para buruh migran ini salah sasaran?
Apa kamu yakin orang-orang ini sedang mencari kita? Tanya Deon sekali lagi. Benaran, nama dan jabatan kita berdua pun ditulis dengan jelas. Mereka justru datang mencari kita. Suzy berkata dengan sangat cemas, kamu cepat ke sini. Aku hampir kehilangan kendali. Deon terpaksa keluar secara terburu-buru ke depan pintu perusahaan. Memang ada sekumpulan buruh migran yang menarik spanduk dan meminta gaji. Terdengar berbagai macam slogan. Bos yang berhati hitam menahan gaji keringat karyawan. Hal ini menyebabkan para buruh migran nggak bisa pulang ke rumah, terpaksa tidur di kolong jembatan. Menggunakan uang keringat para buruh migran untuk bermain di klub, mobil dan kapal pesiar mewah. Sekumpulan wartawan di samping sedang memotret. Semuanya, kalian salah orang. Kami adalah perusahaan Windy. Sejak kapan kami berutang pada kalian? Suzy yang sibuk dalam kerumunan bercucuran keringat. Dia berusaha untuk menjelaskan sampai kehabisan air liur, tetapi tiada yang mendengarkannya. Mereka hanya berteriak, kami hanya tahu perusahaan kalian berkaitan sama grup Lixon. Berkaitan sama keluarga Yosef. Sementara itu, para wartawan yang menonton kesenangan juga memperbesar masalah sambil bersorak. Karyawan mendirikan perusahaan yang begitu mewah, malah mau menggelapkan gaji para pekerja migran, benar-benar hanya enak dipandang. Mereka bahkan sudah memikirkan bagaimana menulis ketidakmanusiawian tentang perusahaan ini untuk topik utama besok pagi, agar lebih menarik perhatian pembaca. Dengan adanya dukungan dari para wartawan, para buruh migran yakin bahwa pihak perusahaan tidak berani mengusir mereka secara keras, sehingga makin berani, kalau hari ini kalian nggak bayar gaji kami. Kamu nggak bakal pergi. Kalian juga jangan berharap untuk pergi. Saat mendengar itu, karyawan dari perusahaan Windy berkata dengan marah, jelas grup Lixon yang berutang, apa hubungannya sama perusahaan Windy? Atas dasar apa kita harus membayar mereka? Siapa yang berulah, dia harus membereskannya. Apa mereka anggap kita sebagai organisasi amal? Kalau grup Lixon yang berutang, kalian seharusnya mencari grup Lixon. Situasi kedua kubu sontak menegang dan tiada yang rela mengalah. Saat melihat situasi ini, Deon bergegas mengedepankan diri. Pak Deon. Saat melihat Deon, semua orang bersemangat dan berkata dengan keras, pagi-pagi malah diperas oleh sekelompok bajingan ini. Kebetulan kami mau meminta petunjuk darimu. Apa mengusir orang-orang ini dengan kekerasan? Asalkan mendapat persetujuan dari Deon, jika menghajar orang-orang ini sampai masuk rumah sakit juga ditanggung oleh perusahaan. Mereka bisa bertindak tanpa khawatir. Akan tetapi, Deon mengabaikannya dan hanya bertanya pada para pekerja migran, kenapa? Apa grup Lixon berutang gaji kalian? Salah satu pemimpin berkata dengan keras. Benar, tim kami mengontrak sebidang lahan untuk grup Lixon pada 2 tahun yang lalu. Alhasil, pekerjaannya sudah selesai. Mereka hanya memberikan gaji setengah tahun kami. Bagaimana cara kami menjelaskan kepada istri dan anak kami dengan sekecil itu? Sampai di sini, mata para pria kasar ini menjadi merah. Jelas mereka sangat sedih dan kasihan. Jika bukan karena terpaksa, siapa rela memberontak seperti ini? Jelaskan informasi detail dari konstruksi ini kepadaku. Deon terdiam 2 detik, lalu berkata dengan suara kecil, hari ini biar aku menegakkan keadilan untuk kalian. Aku bakal bantu kalian mendapatkan gaji kalian tanpa kekurangan 1 sen pun. Begitu mengatakannya, suasananya menjadi sunyi bagaikan terpencet tombol jeda. Para karyawan perusahaan tertegun. Padahal mereka manajer umum mereka akan menghadapi para karyawan miskin ini. Siapa sangka, sungguh mengejutkan. Suzy tertegun, lalu segera berkata dengan cemas, Deon, Pak Deon. Utang mereka memang bukan tanggung jawab kita. Kamu mencampuri masalah ini mungkin saja bakal membuat dirimu terjerat konflik, bahkan memperburuk reputasi perusahaan. Para karyawan perusahaan tidak mengerti, ya, Pak Deon, apa kamu masih belum sadar? Bukannya ini bakal mendorong perusahaan kita ke ujung tanduk. Bab 392. Suzy juga berjalan dengan cepat ke depan dan berkata dengan suara kecil, Deon, aku mencurigai hal ini bukan nggak berdasar. Mungkin ada dalang di baliknya. Kalau sekarang kamu mengurusi masalah ini, mungkin nanti mereka bakal mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Hal ini hanya bakal merugikan kita.
Ketua Satpam juga membungkukkan badan dan berkata, Pak Deon, nggak perlu menghiraukan para buruh miskin ini. Tim Satpam ada 20-an orang. Kalau membawa senjata, sangat mudah menghadapi mereka. Deon berkata, nggak perlu banyak bicara lagi. Aku mesti mengejar gaji mereka. Sebab, ayahku juga seorang pekerja migran. Sampai di sini, suasana hatinya agak kacau. Dulu ayahnya, geral demi mencari nafkah untuk keluarga, setiap harinya bangun pagi pulang malam, terkadang bahkan hanya bisa pulang ke rumah seminggu sekali. Orang-orang ini menafkahi keluarga dengan kemampuan diri masing-masing, malah dikendalikan oleh beberapa bos yang berhati busuk. Terkadang mengajukan dakwaan juga tidak berguna, bahkan dianggap sebagai tindakan, meminta gaji secara sengaja, oleh departemen tertentu. Mereka hanya ingin menuntut bagian dari milik dirinya, apa salah mereka? Tidak peduli hal ini adalah konspirasi dari siapa, para buruh migran ini tidak bersalah. Mereka bekerja dengan keras dan pantas mendapatkan bayaran atas kerja keras mereka. Saat mendengar janji dari Deon, para buruh migran ini sontak tertegun, tetapi merasa agak sulit dipercaya. Pemimpin buruh berkata, sebelumnya bos kalian juga berkata seperti ini, lalu melarikan diri. Atas dasar apa kamu suruh kami percaya pada kalian untuk kali ini? Deon berkata dengan serius. Di depan sekian banyak wartawan, serta para karyawan perusahaan Windy juga mendengarnya. Kalau aku nggak menepati janji, aku rela mengundurkan diri dari jabatan sebagai manajer umum. Kelak aku nggak bakal menanjak selangkah pun ke dunia bisnis kota Cielo. Semua orang tertegun saat mendengarnya. Ini adalah sumpah keras. Artinya, begitu dia gagal, maka bakal kehilangan kerja untuk selamanya. Suzy mengangakan mulut lebar dan tertegun di tempat. Deon bersumpah keras demi beberapa buruh migran yang tak kenal, apa sudah gila. Pemimpin itu berkata, baik. Kalau begitu kamu menepati janji, aku rela membawa semua saudara berlutut di depan perusahaanmu untuk meminta maaf. Kasih tahu aku, siapa nama bos sebelumnya yang berutang gaji pada kalian? Deon bertanya. Julian Joseph. Sekumpulan buruh migran menyebut berkata dengan antusias. Total mengutang kami dana konstruksi sebesar 2,4 miliar. Mereka mengemukakan sebuah surat utang yang dibubuhi stempel kepada Deon. Benar-benar tanda tangan dan stempel dari Julian Joseph, komisaris keuangan dari grup Lixon. Julian, ternyata si bajingan tua itu. Saat mendengar nama yang familiar itu, dalam hatinya sontak berdebar. Suzy segera berkata, Pak Deon, kamu jangan ceroboh dalam hal ini. Meskipun sekarang Julian sudah bukan anggota komisaris lagi, bagaimanapun, dia adalah anggota utama keluarga Joseph. Hal yang terpenting adalah dia adalah putra kedua dari Pak Simon, paman kandung Luna. Ditambah dengan kepribadiannya sangat pelit, kalau mau menagih uang lebih dari 2 miliar darinya, sama dengan mustahil. Suzy berkata dengan cemas, bagaimana kalau begini, kita menyelesaikan hal ini secara pribadi. Potong saja uang 2,4 miliar ini dari rekening pribadiku saja. 2 miliaran bukanlah angka besar bagi mereka. Jika bisa menyelesaikan masalah besar ini, tidak bermasalah jika mengeluarkan uang 2 miliar. Akan tetapi, Deon malah bersitegas, enggak. Bu Suzy, kamu nggak mengerti. Mesti Julian yang membayar uang ini. Selain itu, dia mesti membayar dan meminta maaf di depan para buruh migran ini. Dunia ini penuh dengan orang jahat. Hari ini aku benar-benar mau menangkap beberapa orang jahat untuk membersihkan udara di dunia ini. Ekspresi Deon sangat muram. Kali ini dia benar-benar ingin bertindak kasar. Suzy sangat terkejut, kamu tunggu. Aku hubungi Luna dulu. Kamu jangan mengambil keputusan sendirian dalam hal ini. Namun, dia belum habis bicara. Deon telah pergi sendirian. Masih ingin bernegosiasi. Apa yang perlu dinegosiasi?